Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Ngopi lagi kita. Allah. Jadi Bang Andi mau bagi-bagi cerita, bagi-bagi pengalaman kehidupan ya. Mungkin teman-teman siapapun di sini banyak yang bertanya-tanya, aku sholatku udah rajin, Bang. Zikirku rajin, ibadahku rajin, puasa rajin, apa lagi? Sedekahku rajin. Ya. Antara ibadah dan maksiat rasanya jauh, Bang. Lebih banyak ibadahku daripada maksiatku. Tapi kenapa bab rezeki susah juga? Kenapa tidak seenak orang lain dalam mencari rezeki? Ya. Kenapa apa yang selalu kita usahakan gagal? Apa yang selalu kita ingin raih selalu gagal? Dari segi rezeki juga selalu rasa sempit, rasa kurang, ya kan? Tanya diri kita, ada apa di hati kita? Ya, biasanya sempit rezeki, kita lagi bermasalah dengan hati kita. Tersimpan amarah, tersimpan benci, tersimpan kecewa, tersimpan lagi iri dengki, tersimpan lagi di hati itu gak senang dengan seseorang. Itu yang paling utama, itu gak senang dengan seseorang. Hatimu lagi bermasalah dengan seseorang. Seseorang itu siapa? Bisa jadi orang tua, bisa jadi adik kakak, bisa jadi teman kerja, bisa jadi tetangga, siapa? Kamu lagi bermasalah dengan. Makanya bab rezeki Tuhan. Kenapa bisa begitu, Bang? Ya, setelah Bang Andi mempelajari ilmu energi, itu bahasa kerennya bocor energi. Selama ini ketika hati tenang, kita selalu memancarkan energi pada apa yang kita harapkan, pada apa yang kita inginkan, ya. Tapi ketika hatimu bermasalah dengan seseorang, yang kau pancarkan pada orang yang kau benci, sakit hati, kecewa, gak suka, apalagi dengar nama orangnya, jangan kan jumpa orangnya, dengar namanya aja udah gondok kali hati kita. Nah, itu tandanya kau memancarkan energi kepada yang negatif, tidak memancarkan energi pada rezeki. Makanya yang pikiran kita, rasa kita, hati kita untuk rezeki itu powernya berkurang, makanya makin anjlok, ya. Yang terutama itu pada orang terdekat. Coba tanya diri, ada masalah apa sama orang tua? Ada masalah apa sama adik kakak? Ada masalah apa sama tetangga, saudara, famili? Kalau hatimu masih benci, marah, apalagi kok selalu ada iri hati, dengki, hasut, pasti bab rezeki hancur. Orang yang kita benci makin enak gitu. Dirimu yang membenci makin hancur. Itu namanya bocor energi. Ya. Jadi cepat-cepat kita damaikan. Kalau rezeki sempit gak seenak kemarin, rezeki sulit gak semudah kemarin, ada apa dengan itu? Tanya. Ya. Karena kalau di hati itu sudah masuk yang negatif, yang kita pikirkan hanya yang negatif, maka kebaikan gak bisa. Jadi rezeki juga datang itu tunggu hati itu tenang. Tenangkan hati, tenangkan batin. Hati itu harus betul-betul gak ada lagi memikir yang di luar diri, tapi fokus saja pada yang diinginkan apa. Bisa tentang jodoh, bisa tentang rezeki, kan banyak, bukan hanya duit. Bisa jodoh, bisa karir, bisa usaha, bisa harapan ini harapan itu selalu gagal. Kenapa gagal? Ternyata kita masih bermasalah dengan. Ya, jadi energi untuk
kita pancarkan membentuk sesuatu yang kita inginkan itu nggak mewujud dalam bentuk materi. Dia butuh energi, awalnya energi, nanti mewujud ke materi. Dan biar bisa mewujud kepada materi, energi itu harus padu dulu, harus padat, harus power. Makanya banyak harapan kita selama ini selalu tidak kejadian. Harapan kita selalu gagal. Ya. Jadi itu sangat dijaga wilayah hati. Masalah dengan orang cepat-cepat selesaikan, cepat-cepat buang, cepat-cepat kita jangan banyak memikirkan bencinya, marahnya, damai dulu dengan ya. Dicari tahu aja masalahmu dengan siapa, dengan orang-orang terdekat ya. Makanya dari segi rezeki hancur, orang lain hidup makin enak. Bahkan teman-teman kita dulu sama-sama susahnya kita, jadi kok enak mereka loh. Padahal dulu kami sama-sama di bawah bang, sama-sama susah bang. Tapi kok temanku cepat sekali melonjak, kehidupannya makin enak. Dan aku yang selama ini kok gini-gini aja bang. Apa yang salah? Tanya hatimu. Ya, yang salah. Tanya hatimu. Jadi pahami antara rezeki dan ibadah itu ada hubungan sebenarnya. Ya. Justru dengan banyak ibadah hati makin tenang, baru rezeki datang, itu betul. Tapi kalau kau hanya sekedar ibadah doang, ritual doang, tapi hatimu belum tenang, gimana rezekimu datang? Ya, tenangkan hatimu. Jadi bukan soal sholatnya, bukan soal ibadahnya. Udah hitam jidatku bang, tiap hari aku sholat bang. Tapi rezeki hancur juga. Kenapa bisa begitu? Belum sholat kau itu, baru nunggang-nungging. Hakikat sholat itu hatinya tenang. Ya. Berarti kau baru nunggang-nungging aja, belum sholat. Orang sholat tuh mencegah keji dan mungkar. Gimana hatimu masih marah sama orang? Hatimu masih busuk sama orang? Hatimu masih kecewa sama orang? Apa itu keji dan mungkar terhindari? Kan enggak. Berarti sholatmu hanya ritual, belum spiritual. Sholat itu harus ada dua, jiwa dan raga. Ritual dan spiritual harus dapat. Tapi kalau kau mengandalkan sholatmu, kau mengandalkan ibadahmu, hatimu masih bermasalah. Ya. Jadi rezeki yang disempitkan itu sebenarnya sebagai teguran dari Allah. Ada apa dengan hatimu? Kalau hatimu masih marah, benci, iri dengki, gak suka lihat orang lain bahagia, gimana kau bisa mendapat kebahagiaan? Kebahagiaan itu kau sudah benci. Lihat orang lain senang, kau iri, berarti kau benci kepada kebahagiaan. Makanya kau gak bisa bahagia. Ya. Justru kita ketika melihat orang lain senang, ikut senang, ambil energinya. Aku ikut bahagia kan? Saudaraku sukses, saudaraku makin enak hidupnya, rezekinya makin bagus, bangga aku bang. Nah itu baru betul, hatinya bersih berarti. Tandanya engkau senang dengan kebahagiaan. Tapi ketika melihat orang lain iri dengki aja yang ada di hatimu, tandanya kau membenci kebahagiaan, makanya kebahagiaan nggak bisa datang pada dirimu. Ya, itu aja masalah kita. Bukan soal ibadah, sholat ini itu bukan. Tanya hati dulu. Ya. Mungkin orang lain nggak seperti kita ibadahnya. Sholatnya nggak pernah kulihat dia sholat bang. Ya kan? Ibadahnya nggak seperti aku bang. Aku rajin ke masjid bang. Tapi kenapa rezeki dia bagus? Hati dia bagus. Tenang. Ya. Sementara aku sholatmu rajin. Tapi hatimu masih ada amarah, masih ada benci. Nah di situ kebahagiaan nggak bisa dapat. Ya. Jadi poin utama bab rezeki, tanya hati, damaikan hati, tenangkan hati. Kalau hati itu udah aman, udah tenang, rezeki itu datang. Rezeki itu paling senang hati yang